Halo, nama saya Levina Della, saya dari jurusan Creative Partnership dari BINUS Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Salah satu perusahaan yang saya ambil kali ini adalah Apple, dan saya akan menunjukkan kepada kalian semua salah satu langkah inovatif dari Apple. Contohnya adalah iPod. Pada zaman dahulu, masyarakat itu kalau mau mendengarkan musik itu harus dari stereo atau dari CD player atau dari komputer. Yang media-media ini merupakan yang cukup sulit untuk dibawa kemana-mana serta sulit untuk didengarkan kapanpun karena medianya itu berat dan gede dan besar gitu. Apple ini melihat sebuah peluang di mana dia menemukan suatu masalah bagaimana konsumen ini bisa menikmati musik dimanapun dan kapanpun dengan medianya yang kecil dan juga murah. Akhirnya Apple ini memproduksi sebuah produk bernama iPod, di mana orang-orang ini bisa mendengarkan musik dimanapun dan kapanpun. Modelnya kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di kantong. Namun masalahnya adalah bagi sebagian orang harganya masih mahal. Serta juga ada seorang kritikus mengatakan bahwa iPod itu tidak memberikan perubahan apapun. Akhirnya Apple ini melihat suatu peluang lagi, yaitu mereka melihat peluang bahwa lagu-lagu pada zaman dahulu itu masih rentan terhadap pengunduhan gratis, sehingga tidak memberikan nilai terhadap terhadap industri musik. Yang akhirnya Apple ini melihat sebuah peluang itu dengan menghubungkan musiknya, lagunya dengan konsumennya. Itu dia dengan melaunching iTunes, di mana konsumen bisa membeli lagu dengan harga yang murah dan gampang, hanya dari iPod saja. Masalahnya adalah iTunes itu hanya ada di produk Apple, yang konsumen Apple ini masih sedikit pada zaman dulu. Konsumennya masih sedikit dibandingkan dengan Microsoft. Yang akhirnya Apple ini melihat peluang lagi dengan menaruh iTunes di Microsoft, sehingga masyarakat bisa menikmati iTunes, bisa membeli bisa membeli lagu-lagu dari iTunes, bisa membeli lagu-lagu dari iTunes. iTunes ini sudah menjual jutaan lagu pada zaman dulu, hingga sekarang mungkin udah miliaran kali ya. Dan ini dengan langkah Apple yang menaruh iTunes ini ke Microsoft ini, yang akhirnya membuat iPod ini jadi berkembang pesat, naik pesat, permintaannya jadi bertambah pesat karena kemudahannya untuk membeli serta membeli musik dengan harga yang cukup murah juga. Kita akhirnya cenderung untuk membeli iPod karena akhirnya dari iPod kita bisa mengakses iTunes, jadi kita bisa beli musik dengan harga murah dan dengan gampang. Lalu juga dengan iPod ini kita bisa mendengarkan musiknya dimanapun dan kapanpun dengan harga yang murah, dengan mudah gitu, karena iPodnya bisa dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di kantong. Apple juga tidak berhenti dari situ saja, tapi Apple juga berusaha untuk berinovasi terus-menerus dengan produk-produknya. Apple memberikan desain yang berbagai macam dan memberikan fitur-fitur yang berbeda-beda tiap produknya. Apple berusaha sebaik mungkin agar setiap jenis orang itu bisa menikmati musik, bisa menggunakan iPod untuk menikmati musik. Contohnya seperti iPod Shuffle, iPod Touch, iPod Mini, iPod Nano. iPod ini memiliki fitur yang berbeda, desain-desain yang berbeda, serta kapasitas yang berbeda.
dan memiliki kegunaan yang berbeda juga untuk tiap penggunanya. iPod ini juga mendorong perusahaan Apple ini juga mendorong konsumen-konsumennya akhirnya juga membeli produk Apple dengan membeli komputer Apple. iPod ini sangat populer dengan dahulu kala, yang akhirnya iPod ini juga mengidekan Apple ini untuk memproduksi iPhone, yang dimana iPhone ini merupakan pembunuh dari iPod itu sendiri. Warnanya iPhone ini yang berbeda-beda, seperti dari warna biru, kuning, hijau, pink, abu-abu. Ini juga memberikan ketertarikan model kepada konsumennya agar bisa menjadi sebuah mode bagi konsumen ini sendiri. iPod kini sudah tidak banyak diminati, namun masih saja dijual dan masih saja ada yang memiliki. iPod juga mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari industri musik hingga kini. Kini iTunes juga sudah berinovasi menjadi Apple Music, di mana memberikan layanan berlangganan untuk mendengarkan lagu Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata dan yang tidak sopan. Maaf juga apabila ada info-info yang masih kurang tepat. Mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.